Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam segmen yang singkat ini kita akan membahas tentang konsep fikih dan usul fikih. Sebelum kita jauh membahas daripada konsep fikih dan usul fikih, Al-Fakir mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang sudah mensubscribe, melike, men-share daripada channel ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh para pemirsa senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang pengertian fikih dan usul fikih. Bahwa kata fikih ditinjau dari segi bahasa berasal dari sebuah bentuk kata kerja yang dasarnya adalah kata faqaha yafqahu fiqhan, yaitu kata fikih ini memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah memahami secara mendalam, mengerti, dan ahli. Paham di sini maksudnya adalah paham dan mengerti maksud yang dibicarakan. Adapun fikih ditinjau dari segi istilah, yaitu al-fiqhu huwa majmu'atul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-mustafadati min adillatiha at-tafsiliyah, yang artinya fikih adalah sebuah kumpulan atau ketetapan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang berdasarkan atau yang diambil dari dalil-dalil yang jelas dan terperinci. Dari pengertian di atas, dapatlah kita pahami bersama bahwa fikih adalah berkaitan dengan sebuah bentuk ketentuan hukum syara, baik yang sudah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya, yang tertuang di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, maupun dalam sebuah bentuk ketetapan maupun hukum syara yang sudah ditetapkan oleh para ahli fikih yang kita kenal dengan para mujtahid. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian hukum syara adalah sebuah bentuk hukum yang terkait dengan sebuah perbuatan manusia dari berbagai aspek kehidupan. Dengan kata lain, hukum syara adalah sejumlah ketentuan hukum yang mengatur semua perbuatan manusia yang meliputi nilai dan ukuran, namun tidak mencakup permasalahan atau persoalan yang berhubungan dengan akidah. Dalam hal ini, hukum syara haruslah didasarkan atau dipondasikan sebagai sebuah fungsi untuk menetapkan dan menghasilkan sebuah produk-produk hukum yang bersifat furu'iyah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara etimologi kata usul fikih ini terbagi menjadi dua kata. Yang pertama adalah usul, yang kedua adalah al-fiqh. Kata usul ini jamak dari kata aslun, yang artinya adalah sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya. Sedangkan kata dari al-fiqhu yaitu sebuah bentuk pemahaman yang sangat mendalam yang memerlukan pengerahan dalam sebuah bentuk penetapan hukum itu dengan berbagai referensi yang tertuang di dalam Al-Quran, hadis, maupun para mujtahid.
Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mendefinisikan tentang arti daripada usul fikih. Imam Asy-Syafi'i mendefinisikan tentang usul fikih yaitu ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global dan bagaimana cara menggunakan dalil tersebut serta keadaan orang yang menggunakannya. Sedangkan Imam Al-Ghazali mengatakan usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil hukum syara dan dalil-dalil yang menunjukkan atas hukum syara tersebut itu sendiri. Sedangkan Imam Asy-Syaukani mengatakan atau mendefinisikan daripada usul fikih itu yaitu membahas tentang sebuah kaidah-kaidah yang dipakai untuk mengeluarkan hukum syara dengan dalil-dalil secara terperinci. Dari beberapa definisi di atas, dapatlah kita ambil sebuah bentuk kesimpulan bahwa ilmu usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah yang digunakan dalam sebuah usaha untuk memperoleh sebuah produk hukum syara yang berkaitan dengan sebuah perbuatan manusia dengan menggunakan dalil-dalil secara terperinci. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan fikih dengan usul fikih ada beberapa hal. Yang pertama, fikih adalah tentang membahas sebuah dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan usul fikih dalilnya bersifat global. Perbedaan yang kedua, fikih membahas hukum syar'i secara rinci. Sedangkan usul fikih membahas tentang hukum syar'i secara ijmali atau global. Perbedaan yang ketiga adalah bahwa fikih tujuannya adalah mengetahui hukum perbuatan mukallaf. Sedangkan usul fikih tujuannya adalah mengetahui sebuah kaidah dengan sebuah bentuk istinbatil hukmi dalam sebuah dalil. Pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa tujuan daripada mempelajari usul fikih? Mempelajari daripada usul fikih adalah bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah produk-produk hukum yang dapatlah diterapkan. Namun adanya dalil dapatlah kita ketahui sebuah kandungan hukum di dalamnya dengan adanya sebuah kaidah baku dalam sebuah bentuk penentuan daripada hukum itu sendiri. Sedangkan ilmu usul fikih memunculkan sebuah kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama agar tidak salah paham dan dalam mengambil sebuah bentuk kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada. Dengan demikian, bahwa sesungguhnya mempelajari usul fikih adalah agar kita bisa menerapkan sebuah kaidah-kaidah ataupun dalil-dalil yang ada sehingga kita bisa menghasilkan sebuah produk hukum syar'i yang bisa diamalkan di tengah-tengah masyarakat kita sekarang. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa manfaat daripada mempelajari usul fikih? Manfaat mempelajari usul fikih yaitu menyikapi sebuah hukum permasalahan kontemporer. Artinya apa? Di era modern sekarang ini, banyaklah kita jumpai permasalahan-permasalahan baru bagi kaum muslimin, di mana permasalahan-permasalahan baru ini semakin kompleksitas. Sehingga permasalahan yang sifatnya kontemporer ini tidaklah bisa diketahui secara status hukumnya. Seperti asuransi, bayi tabung,
kemudian teknologi cloning dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam mempelajari usul fikih, seseorang dapatlah membahas dan menyelesaikan daripada permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian manfaat daripada orang yang mempelajari usul fikih yaitu adalah mengkaji dan menguji ulang para ijtihadnya ulama-ulama terdahulu. Sebagaimana kita maklum, kebenaran yang mutlak datangnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Sedangkan kebenaran para mujtahid atau para ulama tidaklah bersifat mutlak, karena pada prinsipnya mereka adalah bukan orang yang dimaksud. Oleh karena itu, untuk bisa memahami sebuah bentuk syariat Islam dengan baik, maka dengan adanya usul fikih ini kita bisa mengkaji sebuah bentuk permasalahan-permasalahan yang sudah tidak relevan pada zaman sekarang. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan terus kita membaca dan mempelajari serta memahami tentang arti daripada fikih dan usul fikih ini bisa terus menambah sebuah khasanah dalam keilmuan kita, sehingga kita mampu menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja dalam segmen kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.